martang yang mahina. Ale Tuhan, nanay mapegi hatami mahami ditikion, pasu-pasu ma rohanami ate-ate nami, lehon madihami tondimi, asal lambagas pangatusun nami di hatami, mauli ate madiho, dibagat Yesus Kristus, martang yang mahami Tuhan. Amin. Shalom. Turbuk jamita natol hastu kita di manuguton ima di minggu ex Saudi rapta buka mabibelta ima sian pesalmen bidusada majaha mahita mulai ayat sada sadrop ayat 2 sadrop ayat 6 atau Mazmur pasal 1 membaca kita mulai ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia dan juga nanti akan saya bacakan dalam bahasa Batak. Silakan jemaat Tuhan memperhatikan tanpa ihut-ihut mah di bibel tay. Pesalmen bidusada ayat sada satro ayat onom semonon mah didok di sini. Mertua mahalak nasoolo manihutun tahini akka parjahat jalan nasoolo condong tudalani akka perdosa jalan nasoolo sahudulan dohot akka pangarehe saya patik ni Jehovah dolo muni rohana jala saya ido dipikiri rohana arian dohot borngin songon hau do ibana nasinuan di topi ni batang air na parbuehon parbuena di hajujupang ni tikina bulung nape dang polo malos jala sudena ni ulana majadi do alai dang songoni yang go pangalaho ni akka parjahat songon orpu nahinabakon ni alugudo nasida dibaheni dan manahan akka parjahati maradopun perhuman manang tarbahe akka perdosa jonjong diluhutan ni akka natigur roha ay Jehovah dodalan ni akka natigur rohai alay matualahu lonong do anggo dalan ni akka jahat. Bahasa Indonesia, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Akadongan nani haholongi Tuhan Yesus Kristus. Saluhut jolma saya mengalami kebahagiaan hidup do di muluna. Berusaha do saguguna kemudian asaboy kita mengulu di bagasan kebahagiaan. Semua orang mencari dan mengejar kebahagiaan hidup. Menurut sebagian orang, bahagia itu kalau kita ngagudang be sinamot tak, ngagudang be tabungan tak, adong do sude akka materi. So ngadino didok na deba kebahagiaan itu. Jadi mulu nggodang sinamot nga adong besude akka materi bahagia ma ninna akka na diba alay iman na didok na
kebahagiaan hidup secara materi, memandang sesuatu dari sudut materi, memandang kebahagiaan itu dari sudut materi. Ima akan nadeba, ima nadidokni akan nadeba. Alai molohita ala Kristen, kebahagiaan ikon kebahagiaan spiritual, kebahagiaan spiritual kekristenan. Ahadoi ima kebahagiaan yang hanya bisa dilihat dan dinikmati oleh mata hati, yang hanya bisa dilihat dan dinikmati oleh kerohanian kita. Iman dan hidup kebahagiaan secara spiritual, kebahagiaan secara spiritual kekristenan. Jadi ada mungkin orang Kristen yang mungkin tidak memiliki segala-galanya. Mungkin sinamot na pedang adong alay totong nasida mengulu di bagasan dame lastiroha holong dobel. Mereka hidup tetap di dalam sukacita Allah, damai sejahtera. Kenapa? Karena mereka memiliki kebahagiaan spiritualitas. Mereka memiliki kebahagiaan spiritual kekristenan. Ada orang yang banyak harta materi, ada banyak orang yang berkelimpahan, ada orang cinamuk na gudang, alay nangarong lastiroha, nangarong dami, seulan na berbeda do di dalam. Berarti harta materi itu ternyata dan gue membuat kebahagiaan. Holang kebahagiaan secara spiritual dong. Nah buat ngapain kita betul-betul menikmati kebahagiaan yang penuh. Banyak orang kaya di dunia ini memiliki usaha yang kaya, namun mereka tidak merasakan kenikmatan kebahagiaan dari kekayaan tersebut, sehingga mereka mendonasikan sebagian hepengna untuk pelayanan anak-anak di Afrika misalnya, pendidikan anak di Indonesia, pendidikan kesehatan di Indonesia. Tapi halaki halak luar negeri do, puasa besok nih, ala nasida alusna, karena mereka hanya mau mencari kebahagiaan spiritualitas. Akadongan nani haholongi Tuhan Yesus. Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan spiritual kekristenan? Kebahagiaan spiritual kekristenan yaitu kebahagiaan karena hidup oleh kebenaran. Mangolu di bagasan hasil tongan. Itu kebahagiaan spiritual kekristenan. Kebahagiaan spiritual kekristenan yaitu kebahagiaan karena hidup oleh kebenaran, namun bukan karena kebenaran diri kita sendiri. Sebab di mata Tuhan kita bukan orang benar, kita telah jatuh ke dalam dosa. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 apa dikatakan di sana? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Aidang adon ibarni tung selalu do nasida berdosa jaga dan dapat ujian di debata nasida. Jadi bukan kebenaran diri kita sendiri yang membuat kita bahagia, bukan. Dan hastoman ini kita sendiri. Kita bahagia karena kita hidup di dalam kebenaran, yaitu kebenaran oleh Yesus Kristus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bahasa Batak Gabedi Victoria Donasida dalam bahasa binani asli rohana hinorkon ni panubusion na di bagasan Kristus Yesus. Jadi kebenaran yang dibenarkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang membenarkan kita melalui penebusannya di kayu salib. Itu yang membuat kita benar di hadapan Tuhan, sehingga kita layak beribadah, menyembah, berdoa, meminta kepadanya. Jadi kebenaran yang datang daripada Yesus Kristus.
kebahagiaan spiritual kekristenan ini? Melalui apakah jembatan bisa terlihat kebahagiaan spiritual itu di dalam kehidupan kita? Nah, parjolo di dokon marhite parsaoran sama hita jol, hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi kebahagiaan itu timbul dari hubungan baik sesama hita jol. Saya ulangi, marhite parsaoran sama hita jolma, atau hubungan baik dengan sesama manusia. Marhite ido tarida kebahagiaan spiritual kekristenan. Apa gunanya kita memiliki pendidikan yang tinggi, harta melimpah, molo dan boy hita mardomu tudongan tajolma, dan boy hita mardomu, untuk apa? Kalau kita tidak bisa berdamai dengan sesama teman, berdamai dengan satu gereja, berdamai dengan orang tua, berdamai dengan anak, itu apa? Jadi kebahagiaan spiritual itu nampak atau tari dari parhitian jembatannya adalah melalui hubungan baik dengan sesama manusia, dengan sahuta, dengan sahuria, dengan separtarijuan, membangun relasi yang baik. Untuk itu maka setiap pribadi orang Kristen harus memiliki attitude yang baik, memiliki sikap yang baik, cara berpikir yang sehat, sikap yang baik, supaya terjalin hubungan baik sesama manusia, supaya terjadi parsaoran sama hita jolma. Marhite ahado, supaya kita memiliki attitude yang baik. Melalui apakah supaya kita memiliki attitude yang baik? Yang pertama, jangan hidup menurut orang fasik. Mazmur yang kita baca tadi, Mazmur pasal 1 bagian A. Jangan hidup menurut orang fasik. Apa orang fasik? Orang fasik adalah selalu melihat keburukan orang, bahkan kebaikan orang dijadikan keburukan, diekspos keburukannya, tidak pernah berpikir positif, tidak pernah mau melihat sisi baik dari kawan, dari teman, dari orang tua, dari anak. Hanya sisi buruk terus. Itu orang fasik. Kalau kita masih mau menilai teman satu gereja, menilai teman satu kampung per satu tahun, satu organisasi, satu tempat kerja dari sisi buruknya, berarti kita sudah terjangkiti virus COVID-19. Virus manusia fasik. Ya. Jangan menjadi manusia fasik, orang fasik. Dengan demikian maka terjalin hubungan yang sehat, yang baik antara sesama manusia. Itu yang pertama. Marhite ahad tadi dari kebahagiaan spiritual. Marhite parsauran sama hita jolma. Semua dia dong, jangan hidup menurut orang fasik. Ayat 1a. Yang kedua, jangan melakukan dosa. Ayat 1b. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jangan melakukan dosa. Melakukan dosa, melakukan kesalahan. Satu kali kita melakukan dosa, maka kita akan melakukan 1000 jenis dosa yang lain untuk menutupi dosa kita tersebut. Capek deh, lo jahita, gudang gabus, banyak kebohongan. Untuk menutupi gabus dan kebohongan, kita melakukan kebohongan-kebohongan yang lain. Sandiwara hidup, alibi dalam dunia kriminalitas, dunia hukum. Lu jangan capek, mendingan terbuka apa adanya saya orang berdosa, selesai. Jadi jangan melakukan dosa. Yang ketiga, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat C saya baca, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan mau terpengaruh oleh orang-orang yang berpikiran senang mencemooh orang lain. Unang olo hamu sabudulan. Jangan mau. Apa dikatakan? Jangan mau duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan mau. Jangan mau menuruti pikiran mereka. Itu yang pertama. Jadi marhite ahado
tarida kebahagiaan spiritual kekristenan ini mahite persaudaraan sama hita jolma, hubungan baik dengan sesama manusia dengan terlaksana melalui jangan hidup menurut orang fasik, jangan melakukan dosa, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu yang pertama. Yang kedua, marhite ahado, marhite persaudaraan tutuhan debata melalui hubungan baik dengan Tuhan Allah. Jadi beres dulu kita sama kita, dongan tu dongan, keluarga tu keluarga, beres dulu hubungan kita, baru kita naik ke atas. Marhite persaudaraan tutuhan debata ahado, parhitianna sepertia do tarida. Bagaimana nampak bahwa kita memiliki hubungan baik dengan Tuhan? Ya, kita baca di ayat 2. Yang pertama, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berarti kalau orang sudah mampu melakukan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, berarti dia sudah memelihara hubungan baik dengan Tuhan, memelihara persaudaraan Tuhan di bawah. Alanya direnungkannya firman Tuhan siang dan malam. Yang kedua, menyukai Taurat Tuhan. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Menyukai Taurat Tuhan, senang terhadap Taurat Tuhan. Kenapa? Karena Taurat Tuhanlah pagar yang membagari kita, supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa, supaya kita jangan terjerembab ke dalam lubang dosa. Tauratlah yang memagar kita, firman-Nya lah yang memagari kita. Jadi kalau sudah kita lakukan hal ini, berarti kita memelihara hubungan baik dengan Tuhan Allah, bukan di mata jawaban. Yang ketiga, ayat 3a, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi yang ketiga, persaudaraan Tuhan debata tarida melalui tindakan kita yang ketiga, yaitu hidup di dalam aliran air. Air itu adalah sumber hidup. Supaya jangan layu, maka disiramlah tanaman itu. Karena apa? Karena air adalah sumber hidup. Oleh karenanya orang Kristen harus hidup di dalam aliran air. Siapa itu aliran air? Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber air hidup. Dia adalah sumber air hidup, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya setiap kita yang percaya orang Kristen harus hidup di dalam aliran air tersebut. Jadi kalau tiga hal ini kita lakukan, menyukai Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan hidup di dalam aliran air, maka kita sudah memelihara hubungan baik dengan Tuhan, persaudaraan Tuhan dewata. Jadi ada dua, hubungan baik sesama jolma, dengan jolma, hubungan baik dengan Tuhan. Pertanyaan berikutnya, ahado parhitian asaboy hita marsaur tu dengan jolma, dot asaboy hita marsaur tu debata Jehovah. Ahado parhitianna, apa jembatannya, apa sarananya, apa infrastrukturnya, supaya kita memiliki hubungan baik dengan teman satu gereja, dengan teman satu kampung, dengan teman sejawat satu kerja, supaya kita memiliki hubungan baik dengan Tuhan Allah. Apa jembatannya, apa sarananya? Jawabnya adalah ringgas mardulia, rajin ibadah, rajin kebaktian ke gereja. Itu adalah jembatannya. Itu adalah jembatan infrastrukturnya, supaya kita memiliki hubungan baik dengan teman, dengan sesama, dan dengan Tuhan. Dan lapu, dan kode, molobar saur hita, dot dengan jorma, dot dengan tadi lapu, alani namangan deh, alani naminum doh hita, dungi, tangadong bedi tanda hita, tagalang. Kaya sinadong ni Kode dungian mo dan ditagday mana bihita. Oleh karena itu peliharalah kehidupan beribadah yang
kita mati dia. Itu jembatannya, bukan yang lain. Bukan. Gereja lah jembatannya. Di dalam memelihara hubungan baik dengan teman dan dengan Tuhan Yesus. Namun di dalam kenyataannya banyak hubungan baik antara dengan jolma dan hubungan baik dengan Tuhan menjadi rusak. Kenapa? Karena kita menjadi orang fasik, karena kita melakukan dosa, karena kita hanya mau duduk ke kumpulan pencemooh. Untuk apa kebaktian? Tak beres itu junjungan manalwi. Dahulu dia umur minggu, tak mau aku kebaktian. Alokku deh. Di sini bosa doang. Tak dihormati ideku, tak dihormati masukanku. Berarti kita masih terjangkiti virus. Ya, virus. Rusak hubungan di gereja dengan pas 10 tahun. Kenapa? Masih ada virus yang tadi masih mau hidup menurut orang pasif, masih mau melakukan dosa, masih mau hidup dalam pencemooh. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kembalilah kita kepada kasih kita yang semula, kasih kita yang dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup ini seperti naik bis. Hidup ini seperti naik bis. Kalau kita salah naik bis, berarti salah menuju tujuan. Atau turun, cepat turun. Sekali lagi, kalau kita salah naik bis, maka kita salah menuju tujuan, cepat turun. Unang menak budul, jangan lama-lama duduk, karena kita akan linu jauh dibawa oleh bis yang salah. Itu yang kedua. Yang ketiga, berdoalah kepada Tuhan supaya kita dikuatkan untuk memilih pilihan yang disenangi Tuhan. Asataboto memilih sipilito na denkan nauli na nilumohon ni tuwata di mata. Amin. Martang yang mahita. Di bata Jehovah amanami kami jol managaledo ali Tuhan pardosa do kami. Payas mahami marhite-hite mudarmo ali Tuhan. Sokoni pehatang nauhi. Kujalo kami. Baik mahami ali Tuhan gabi sitangihon dot sioloy hatang. Pasu-pasu mahami disalut ke ulau. Dipak karejo nami di rumah tangga nami. Jol managudang dosa do kami. Sesa masude dosa kami nagudangi. Asal nang terapat pasu-pasu. Nanay si pasahaton mutu kami. Di bagasan minggon dungani mahami pasu-pasu mahami. Marite-hite Yesus Kristus martang yang mahami tuho. Amin. Marite mangita siang buku ente nomor 242 buku terpadalan ma pilihan. Katanya kun mapeliat. Ali de bata amanami na di benua giceng. Bodoh haruruan ni salut selehon-lehon na deng kandot nasa ulibasa na moliutus. Upasat kami masian na nilihon mito kami pilan na mituho. Sejalo may garikuap na husus di jolong. Pasu-pasu may dalaramuti asa hupakasa yang kami pilanon. Patimbul pun harajaunmu hitong-hitongan umuliam dobot kipor tibiyon. Buhay marohanami makite-hite tundim. Asalam hutad dahami godang ni leon-leon ni Tuhan. Asalam berkir kami medok mulai ketuhu. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ale amunami na di panuagitjam. Saya pinarkadia magwarmu. Saya rumah harajaon. Sa syaut malamuni roham di banua tungawon sa unari panuagitjam. Lewon matuhami sa darion hangulun siapa. Saya sampai sanami sa mun panyasanami. Idosa ni dongan dosa Tuhan. Unang kami tugion tukang unjunang. Paluang kami tiyan pangago. Mulak mahita rap tajalo mapasu-pasu siyan Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahita. Di sotak ko Tuhan di bata mabuhina tuhita jala asima rohana mida hita. Di dopak ko Tuhan di bata mabuhina tuhita. Jala di pasahod pun madamena tutto kita be. Amen.